ketiga adalah bid'ah yang sunnah seperti membangun pesantren. Zaman dulu kan nggak ada, ya, madrasah dan segala hal yang baik yang tidak dijumpai pada awal Islam dulu, ya. Itu kan bangun-bangun pesantren, bangun ini itu kan ada setelah zaman kekhalifahan, ya, ke sini itu baru mulai ada. Kemudian bid'ah yang makruh seperti menghias masjid secara berlebihan dan menyobek mushaf. Masjid sekarang tahu sendiri, ya, waduh, ukirannya apanya cakep bener tapi kosong, nggak ada yang isi. Ini yang kita khawatirin, ya. Dan itu sudah menjadi bukti bahwasanya ucapan Nabi nanti di akhir zaman masjid megah tapi yang isi jarang, yang isi yang memakmurkan jarang. Ataupun kalau memang ada, itu hati-hatinya pengurus, yang mereka semua kalau kumpul-kumpul tapi kalau dari rumah masing-masing pada musuh-musuhan. Dan itu terjadi di zaman sekarang banyak. Bukannya, ya mohon maaf, bukannya masjid kita doang, di masjid-masjidnya rata-rata begitu, ya. Jadi sama-sama pengurus kagak pada akur, paling saling gontok-gontokan, saling ini dan itu segala macam. Tapi kalau di masjid akur gitu. Ntar udah di rumah, jadi ruhnya masjid udah nggak ada. Karena apa? Yang ngurusin masjid semuanya pada nggak ikhlas. Itu yang dikhawatirin oleh Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu bid'ah yang mubah yang boleh, seperti berjabat tangan, ya, habis sholat, yaitu khusus sholat subuh dan sholat asar. Kemudian melonggarkan tempat makan, tempat minum, pakaian dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muqaddimati tanzil wa sadaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa qala idza rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan man intaqala liyata'allam al-ilma ghufira lahu qabla an yaqula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram pada tahiyat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Ranting, pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Cengkareng Timur, Al-Ustaz Bapak Ustaz Irfan SAG. Mudah-mudahan beliau selalu disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita sekaligus ketua Tanfidiyah, pengurus anak ranting NU RW 011 Bapak Ustaz Zaid Nur Rahman, Ata'anallahu bituli hayati bi'ulumi. Mudah-mudahan beliau sebelum itu kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga segenap sahabat-sahabat pengurus anak ranting NU RW 011 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah, di mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka
taklim rutin kita setiap hari Ahad malam Isnin di Sekretariat Pengurus Anak Ranting NNUR 011, yakni di Majelis Taklim Mathaliul Falah, Majelis Zikir Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini Allah catat sebagai amal soleh yang akan beratkan timbangan amal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kariban baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, mari sama-sama kita berikan suratul Fatihah khususnya untuk muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus pengarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Sibah Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan menjadi benteng buat kita dalam menjalankan amaliyah kita, yakni amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami' muassis Nahdlatul Ulama Cimahi Sumsumsumba wa Sumsumba Bisumsumi wa awani mausul wa bi'an al-tulagum wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu an barakati mas'ulun fid din wa dunyal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang kajian sunnah. Kini kita melanjutkan tentang lawannya sunnah, yakni bid'ah, pada halaman 5, masih halaman 5 yang paling bawah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq itu. Udah ketemu dah ya yang paling bawah. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Pada malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana di dalamnya dilarang atau diharamkan untuk berperang, yakni Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi adalah bulan Rajab. 4 bulan ini ya, bila mana kita melakukan ketaatan ibadah, Allah akan lipat gandakan pahala. Dan jika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa maksiat, maka itu pun akan dilipat gandakan dosanya. Maka kita harus berhati-hati dan juga kita tingkatkan ibadah kita di bulan-bulan haram ini. Insya Allah mulai besok kita, kalau yang ingin menjalankan sunnah daripada amaliyah puasa sunnah Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Nanti intinya jangan sampai enggak, karena tadi Menteri Agama kita sudah memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada besok hari Isnin ya. Maka alangkah baiknya bila kita yang ingin berpuasa sunnah bulan Dzulhijjah, malam nanti kita niat untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan tersebut. Juga kita doakan
para jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia, dan juga wabil khusus lagi jamaah haji yang dari Jakarta, wabil khusus lagi jamaah yang dari Kayu Besar, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah berangkat maupun yang akan berangkat. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir maupun batin, diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan rukun dan wajib haji selama di sana, dan mudah-mudahan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat gelar haji yang mabrur dan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu kama qala Syekh Zaruf fi 'Umdatul Murid syar'an ihdatsu amrin fid din yushbihu ay yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wal bid'atu, adapun bid'ah ini nggak usah pakai di mana jauh kali. Takutnya kelamaan, langsung saja. Wal bid'atu, adapun bid'ah kama qala, seperti halnya mengatakan siapa Syekh Zaruf fi 'Umdatul Murid, di dalam kitab 'Umdatul Murid, syar'an secara syarak atau secara terminologi, ihdatsu amrin, yaitu memperbaharui perkara fid dini, di dalam urusan agama, yushbihu ayyakuna minhu, yang mana perkara tersebut menyerupai daripada agama, walaysa minhu, sedangkan perkara tersebut bukan dari agama. Sawa'un kana bisurati, baik itu adanya perkara tersebut bentuknya, rupanya, awil haqiqati, atau secara kenyataannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti daripada dawuhnya atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, man barang siapa itu ahdasa, memperbaharui, siapa man fi amrina, di dalam perkara atau urusan kita, ada rupanya perkara kita ini, ma akan sesuatu, laisa yang tidak ada atau bukan, apa ma tersebut itu minhu, dari bagian agama, fahuwa, maka adapun ma itu raddun, tertolak atau ditolak. Jadi Nabi sudah ngendiko, sudah bersabda, barang siapa memperbarui dalam agama ini yang bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak. Muttafaqun alaih, bahwa hadis ini adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga sabda Nabi yang mengatakan, wa kullu muhdatsatin, adapun setiap perkara baru, perkara yang diada-adakan, bid'atun, itu merupakan bid'ah, artinya perkara baru atau model. Wa qad bayyana ulama rahimahullah, dan telah menjelaskan para ulama rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, annal makna, bahwasanya maknanya fil hadisainil madhkuraini, di dalam dua hadis yang sudah disebutkan di atas, radhiyallahu itu kembali atau dikembalikan, litaghyiril hukmi, pada proses daripada perubahan hukum tersebut, bi'tiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan la mutlaqil ihdas, dengan mengiktikadkan perkara yang mana perkara tersebut adalah untuk bertujuan ibadah. Qurbatan la mutlaqil ihdas, pada sesuatu ibadah, la mutlaqil ihdas, tidak secara mutlak daripada pembaharuan.
idqartana walahu syari'ah, karena bisa saja pembaharuan tersebut idqartana walahu syari'ah, karena bisa saja syariat tersebut ini sesuai dengan dasarnya, fayakunu rajihan ilaiha, maka perkara tersebut ini dikembalikan kepada syariat tadi. Atau dengan cabangan-cabangannya, fayakunu maqisan alaiha, maka bisa dianalogkan atau dihiaskan dengan furu'iyah tersebut. Intinya jangan buru-buru bila mana ada perkara baru langsung divonis bid'ah gitu. Ketika ada dasar, ketika ada usul daripada agama itu, misalkan di zaman Nabi tidak ada zikir bareng-bareng, ya, para sahabat tidak melakukan misalkan, kemudian imam mazhab pun tidak melakukan. Jangan buru-buru divonis. Misalkan di zaman sekarang ya banyak, ya kan, di musola kita berjamaah sambil zikiran ini segala macam, kemudian dari jamaah thariqah mengadakan zikir akbar, dan jangan langsung divonis Nabi nggak pernah melakukan itu, sahabat nggak melakukan itu, ulama mazhab nggak melakukan itu. Jangan buru-buru divonis, ya, karena nanti ada hadis yang menjelaskan itu namun tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, juga tidak dilakukan oleh para imam mazhab, ya. Qala wa mawazinu as-salasatu, Syekh Zarur di dalam kelanjutannya berkata, wa mawazinuha, adapun pertimbangan daripada bid'ah tadi salah satu itu ada 3. Jadi pertimbangannya itu perkara disebut bid'ah atau bukan, ini ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayyuhur, dilihat fil amri, di dalam perkara al-muhdasi yang diperbaharui tersebut. Fa in syara'ahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'atin. Yang pertama, jika di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada landasan asalnya, falaisa bibid'atin, maka hal tersebut bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Dan jika hal baru tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak ada landasan asalnya, maka hal tersebut adalah perkara yang batil wa dhalalun, dan sesat. Wa in kana mimma tarajjaha fihi al-adillatu wa tanawalahu syubhah wa sawa fihi al-wujuh wa tadbira wujuh, fama tarajjaha min dzalika rujihat ilaihi. Dan jika hal baru tersebut terjadi kesamaran dalilnya, masih belum jelas dalilnya, maka harus diteliti secara seksama unsur-unsurnya. Fama tarajjaha min dzalika rujihat ilaihi, maka harus diteliti secara seksama unsur-unsurnya dan diberi status sesuai dengan unsur yang dominan pada perkara itu. Jadi jangan langsung main vonis saja. Itu pertimbangan pertama. Jadi dilihat daripada perkara yang diperbarui tersebut. Jika ada dasarnya, jangan buru-buru di vonis bid'ah. Al-misal tsani, kemudian pertimbangan yang kedua, qaulul a'immati wa salafil ummah al-'amilina bi thariqis sunnah. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah mempertimbangkan kaidah-kaidah daripada para imam dan ulama-ulama salaf para pendahulu yang mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Maka jika
hal baru tersebut bertentangan dari segala aspeknya, maka tidak dianggap atau ditolak. Wa ma wafaqa usulahu fa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Dan jika sesuai dengan landasan usul atau dasarnya, maka hal baru tersebut adalah kebenaran yang bisa diterima. Kemudian fakullun yasbahu aslahu wa dalilahu wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma'amilahu salam wa tabi'ahu bil qalam la yashihu an yakuna bid'atan wa la madhmuman. Dan jika hal baru ini terjadi perselisihan di antara ulama landasan hulu dan usul, maka masing-masing mengikuti pada usul dan dalilnya. Sungguh telah terdapat kaidah dari para ulama bahwa suatu amalan yang dipraktekkan ulang oleh ulama salaf atau ulama pendahulu dan diikuti oleh ulama khalaf atau ulama pengganti tidak bisa disebut sebagai bid'ah dan juga tidak bisa dikategorikan tercela. Wa madarahu bi kulli wajhin wadihin la yasihu an yakuna sunnatan wa la mahmudan. Wa ma asbahu aslahu dalam yail anhum fi'luhu faqala malikun bid'atun li'annahum lam yatruhuhu illa li amrin indahum fi. Kemudian dan perbuatan apa saja yang mereka tinggalkan dari berbagai aspek yang jelas tidak bisa disebut sebagai sunnah dan tidak bisa dikatakan terpuji. Sedangkan setiap amalan yang telah ditetapkan landasan usulnya oleh ulama salaf, namun mereka tidak pernah melakukannya, maka menurut Imam Malik hal tersebut adalah bid'ah. Karena mereka tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali dilatar belakangi adanya pertimbangan tertentu bagi mereka dalam amalan tersebut. Wa qala asy-Syafi'i laisa bid'atin wa illam yu'mal bihi as-salaf li'anna tarkahum lil amal bih qad yakunu li'udrin qama bihi fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Dan menurut Imam Syafi'i hal tersebut tidak termasuk bid'ah meskipun tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Sebab mungkin saja mereka tidak melakukannya karena ada suatu uzur yang terjadi pada waktu itu atau karena adanya amal yang lebih afdal atau yang lebih utama dari amal yang tidak dilakukan tersebut. Wal ahkamu ma'khudhatun minasyari' wa qad asbatahu. Dan ketetapan hukum, segala hukum dari segala sesuatu semuanya haruslah bersumber daripada asyari, yaitu Rasulullah SAW sang pembawa syariat, dan hal ini juga telah ditetapkan. Jadi landasannya harus jelas, enggak asal serampangan. Waqtala mu'allam mimma lam yahidna sunnah mu'alidun wala syubhatun faqala man bid'atun wa qala asy-Syafi'i laisa bid'ah wastana dari hadisin ma taraktuhu lakum fa huwa afdal. Para ulama juga berbeda pendapat tentang amalan yang menurut sunnah tidak ada larangan dan tidak ada kesamaannya. Imam Malik berkata hal tersebut adalah bid'ah, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak termasuk bid'ah dengan bersandarkan pada hadis apa saja yang aku biarkan pada kalian tanpa adanya penjelasan maka hal tersebut adalah dimaafkan. Ya. Wa qala ala hadha khilafun fil dawri idrah wa dzikri bil jam' wa jam'i wa du'ani wa fil hadis wa at-targhib fihi wa yamma as-salam fi'lun.
Syekh Zaid kemudian berkata, berdasarkan dari prinsip inilah para ulama berbeda pendapat. Contohnya misalkan dalam masalah membuat kelompok zikiran, berzikir dengan suara keras, ya, kemudian berdoa dengan berjamaah. Ini juga semuanya adalah jangan langsung divonis bid'ah, meskipun di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, dan selanjutnya. Kalau ada dasarnya dari sunnah ataupun dari Alkitab atau Al-Quran Al-Karim, maka itu bukan dikatakan bid'ah. Thumma kullu dha'irin la yakunu mubtadi'an inda al-qail bi muqabilihi hukmi bima addahu ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'addi wa la yasihu al-qawlu la muqabilihi li qiyami syubhati wa yaqila bidzalika la adda ila tabdi'il ummati kulliha. Padahal ada beberapa hadis yang menganjurkannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh ulama salaf, ulama terdahulu. Lalu setiap orang yang menyetujui perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah bagi penentangnya, sebab hal itu adalah hasil ijtihad yang tidak dilakukan dengan ceroboh. Dan juga tidak diperbolehkan menghukumi batil terhadap pendapat yang menentangnya karena adanya keserupaan pada hal tersebut. Jika semua dikatakan bid'ah, maka pasti umat ini akan saling membid'ahkan. Ya, kalau semua ini bid'ah itu bid'ah, udah main serang-serangan ayo. Ente yang bid'ah, udah main serang-serangan. Yang penting kita udah tahu dasarnya. Oh, di hadis ini ada loh tentang keutamaan zikir berjamaah. Oh, di dalam hadis ini ada tentang keutamaan berdoa dengan begini segala macam. Dengan zikir dengan suara keras, la ilaha illallah. Kita sering menjumpai hal tersebut pada majlis-majlis zikir, majlis-majlis thariqah. Dan itu memang ada dasarnya. Meskipun di zaman Nabi tidak ada. Artinya Nabi tidak melakukan itu, sahabat tidak melakukan itu. Jadi jangan langsung buru-buru divonis bid'ah. Wa qad awsana umma ta'ala fi dunyil ma addahu ilaihi ijtihad sawa'un kana musib wahidun aw muta'addidatun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi bani Quraidah. فأدركهم العشر في الطريق فقال بعضهم أمرنا بالعجلة وصلوا في الطريق وقال آخرون أمرنا بالصلاة هناك فأخروا ولم يعيب صلى الله عليه وسلم على واحد منهم فدل ذلك على صحة العمل بما فهم من الشارع إذ لم يكن عن هواه. Telah kita ketahui bahwa hukum Allah yang dihasilkan dari orang yang berijtihad dalam dunia permasalahan cabang adalah apa-apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya, baik yang menganggap benar hanya satu orang saja ataupun banyak. Rasulullah SAW telah bersabda, la yusalliyanna ahadun asra illa fi bani Quraidah. Janganlah ada seorang pun yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi nama tempat ya Bani Quraidah itu. Ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ternyata waktu asar itu telah datang ketika mereka di tengah perjalanan. Maka ada dua pendapat. Ya, sebagian sahabat berkata, kita diperintahkan untuk buru-buru, untuk bergegas. Mereka pun akhirnya sholat di jalan. Kemudian sebagian lain berkata, kita diperintahkan untuk sholat di sana di Bani Quraidah, sehingga sebagian dari sahabat ini mengakhirkan sholat asar. Dan ternyata Rasulullah tidak mencela seorang pun di antara mereka. Hadis di atas ini menunjukkan atas sahnya melakukan sesuatu berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing atas apa yang dibawa oleh Nabi sang pembawa syariat selama tidak ada dorongan hawa nafsu. Jadi Nabi misalkan mengatakan begini,
Kemudian sahabat beda-beda pemahamannya. Wah, menurut kami begini, kayak tadi kata Nabi, jangan kita sholat asar kecuali udah nyampe di sana. Nah, yang ini pemahamannya sahabat yang satu kita suruh buru-buru gitu kan. Akhirnya sholat di jalanan. Yang satu lagi bilang kita diperintahkan sholatnya nanti kalau udah di sono. Ya udah, akhirnya mereka sholat asar hampir mendekati waktu maghrib gitu. Dan kesemuanya ini tidak ada yang dicela oleh Nabi. Ente salah enggak. Ya, karena hasil ijtihad mereka berbeda-beda. Makanya jangan buru-buru. Cuman kalau zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya mujtahid, sudah ditutup. Ya, di dalam keterangan itu bahwasanya mujtahid itu, mujtahid mutlak itu udah terakhir itu ya Imam Madzhabul Arba' saja. Selebihnya mereka hanya pengikut sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Muslim. Mereka tidak mujtahid. Mereka hanya pengikut, termasuk beliau Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Syafi'i. Jadi bukan mujtahid, artinya bukan pencipta. Kalau Imam 4 itu kan memang semuanya ini berijtihad. Ya, kalau di dalam ijtihad itu kesalahan tidak dianggap, artinya begitu memutuskan sesuatu sesuai dengan hasil ijtihadnya, maka bila mana ijtihadnya benar dapat 2 pahala, hasil ijtihadnya juga hasil benarnya itu. Dan jika mujtahid itu salah dalam berijtihad, maka cuma dapat 1 pahala, enggak dosa. Makanya kenapa kita kok imam ini beda ya? Kok imam ini beda ya? Kenapa sih harus beda? Kembali ke dasar bahwasanya khilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu merupakan rahmah. Coba kalau umpamanya hukum Islam cuma 1 aja, kaku benar kayaknya. Ya, yang 1 boleh, yang 1 nggak boleh. Jangankan di luar mazhab yang 4, di dalam mazhab kita aja Syafi'i ini sama juga ada perbedaan. Contoh seperti Imam Rafi'i vs Imam Romli vs Imam Nawawi, ini pasti pertentangan. Ya, yang 1 boleh, yang 1 nggak boleh gitu kan. Contoh kayak kurban nih besok nih, ya kan. Ada yang mengatakan kalau belum akekah dulu gitu. Ada juga yang mengatakan buat Imam Romli kalau belum akekah kemudian dia mau korban pas ada duitnya di hari raya Idul Adha, ya udah sekalian niatin akekah gitu. Adapun pahala korban nanti ngikutin. Mereka Nawawi, oh bisa, nggak boleh gitu kan. Nah terserah kita itu mah. Ibaratnya Imam Madzhab itu udah ngasih sesuatu sama kita, tinggal kita pakai mau yang mana. Dan tidak boleh saling menyalahkan gitu. Ini kan yang ribet kadang-kadang fanatik dengan mazhab. Ya. Yang fanatik itu yang nggak boleh gitu. Wah menurut saya nggak boleh itu begini. Ya kita lihat di yang lain gitu. Makanya adanya perbedaan itu untuk meringankan kita sebenarnya di dalam bersyariat atau kita menjalankan agama. Jadi tidak mempersulit, sebenarnya malah mempermudah. Ya, contoh kan kalau syariatnya Nabi Musa itu kan berat banget kan. Kena najis saja di baju harus digunting. Lah kan sayang kalau baju baru misalnya kena tai cecak doang harus digunting. Lah robek baju kita kan gitu. Terus kalau lantai diberakin misalkan sama cecak atau tikus, ya udah lantainya udah dibongkar, nggak bisa dipakai lagi. Syariat Nabi Musa berat benar. Terus ganti Nabi Isa, syariatnya terlalu mudah, terlalu ringan, terlalu enteng. Maka Allah mengutus Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad, diberikan syariat yang tengah-tengah. Nggak terlalu berat kayak Nabi Musa, nggak terlalu ringan juga seperti Nabi Isa, tengah-tengah gitu. Jadi bisa terjangkau oleh semua orang. Makanya di antara mazhabul arba yang terbanyak menurut konsensus ini terbanyak itu mazhab Syafi'iyah. Paling banyak di Indonesia, paling banyak. Di negara lain kalau di sensus itu pun banyak daripada mazhab Syafi'iyah. Karena apa? Yang paling gampang gitu.
Mazhab Hanafi terlalu ringan, mazhab Maliki terlalu berat. Yang tengah-tengah Imam Syafi'i udah paling gampang. Makanya paling enak di mazhab kita itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian pertimbangan yang ketiga, al-misal sadis, misal tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsiliyun yang qasul aksam syariat sittah anil wujub wan nadam wa tahrim wal karahata wa khilaf al aula wa bil ibahah wal ibahah fa kullu ma in jazin haza min aslin bi wajhin sahihin wadihin la budda fihi ulhiqa bih wa ma la fa huwa bid'ah wa ala hadzal mizani jara kasirun minal muhaqqiqin wa atabaruha min haitsul lughati lin taqribi wallahu a'lam. Ketiga pertimbangannya adalah membedakan dasar-dasar hukum yang perinciannya ada 6 ya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula dan mubah. Jadi yang selama ini kita tahu kan mungkin 5 doang ya. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, tengah-tengah ada mubah. Nah, ada satu lagi yaitu khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Nggak sesuai atau membedai daripada keutamaan begitu. Nah, hukum yang 6 ini setiap hal yang mengarah pada dalil asal dengan pertimbangan yang sahih dan jelas serta tidak jauh menyimpang maka bisa disamakan dengannya. Apabila tidak demikian maka tergolong bid'ah. Dan mayoritas ulama ahli tahqiq itu bisa mencari dalil, menguatkan dalil sekaligus dengan hukum-hukum dasarnya. Nah, menurut ulama ahli tahqiq ini memakai pertimbangan ini dan mengukur dasar-dasar hukum dari sisi bahasa sebagai sarana untuk memudahkan. Itu tujuannya hanya untuk memudahkan. Makanya nanti bid'ah itu sendiri dibagi lagi ya. Ini saya lanjutkan biar nanti besok pembahasannya tentang masalah munculnya madhab atau bid'ah ya, bid'ah yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita habisin dulu. Sumpah wala salah satu al bid'ah syarihah wa hiya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Fa'amadat sunnatan aw afdalan haqqan wa hadhihi syar'ul bidah wa in kana laha alfu mustanadin min al-usuli aw al-furu'i fala ibrata bi asani al-bidahul idofi wa hiya allati tudafu li amrin law sulima minha lam tasihhal munaza'ati fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddama. As-salisu al-bid'ahul khilafiyah wa hiya al-mabniyah ala aslaini yatajadzabah kullun minhuma faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bi muqabilihi qala sunnatun kama taqaddama fil darbil idrah wa dzikril jamaah. Kemudian Syekh Syarif berkata bahwa bid'ah ini dibagi 3. Ada bid'ah shalihah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah khilafiyah. Yang pertama namanya bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas, yakni suatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syar'i, nggak ada dalil syar'inya. Sedangkan kebalikannya adalah amalan yang tetap berdasarkan syar'i, baik berupa wajib, sunnah, mandub dan lainnya. Dan bid'ah ini bisa mematikan sunnah atau meniadakan yang hak. Bid'ah ini adalah yang terburuk atau yang paling buruk. Meskipun amalan itu disandarkan pada ribuan dalil usul atau furu, maka tetap tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Ini bid'ah yang paling jelek, nggak ada dasarnya. Dan yang kedua bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah adalah amalan yang disandarkan pada praktek tertentu. Jika amalan tertentu diterima dari sandaran tersebut, maka tidak boleh menentangnya dalam hal kesunahan atau ketidakbid'ahannya.
baik tanpa perbedaan pendapat atau terdapat perbedaan pendapat seperti keterangan sebelumnya, ya. Itu namanya bid'ah idhofi, bid'ah yang disandarkan. Kemudian yang ketiga bid'ah khilafiyah, yaitu amalan yang punya dua sandaran utama yang sama-sama kuat dalilnya atau argumennya. Jika dilihat dari satu aspek maka tergolong bid'ah, tapi jika dari aspek yang lain maka tergolong sunnah sebagaimana keterangan sebelumnya dalam hal membuat kelompok zikir dan zikir dengan berjamaah. Nah, ini nanti kita bahas tentang masalah hal tersebut. Wa qala al-alama Muhammad Waliuddin Asy-Syabsyiri fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyyah ala qauli sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wa dakhala fil hadisil uqudil fasidah wal hukmu ma'al jahli wal juri wa nahwi dzalik mimma la yuwafiqu syar'u wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i kal mas'alati ijtihadiyah allati laisa bainaha wa bain adillatiha rabitun illa dhannul mujtahidi wa kitabati suhuf wa tahriril madzahibi wa kutubun nahwi wal hisab. Al-Alama Syekh Muhammad Waliuddin Asy-Syabsyiri dalam kitab Syarah Al-Ba'in Nawawi menjelaskan atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdasa hadasan, barang siapa yang menciptakan perkara baru di dalam agama, au awa muhdisan, atau membantu orang yang menciptakan hal baru, fa alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Ini hadis riwayat dari Imam Bukhari. Yang masuk dalam hadis tersebut adalah akad-akad yang rusak, akad-akad yang fasik, atau menghukumi sesuatu disertai dengan kebodohan, penyelewengan dan lain sebagainya yang tergolong hal-hal yang tidak sesuai dengan syara. Dan tidak termasuk dalam kategori di atas adalah pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syar'i, sebagaimana masalah ijtihadiyah yang tidak ada korelasi dengan dalil syara kecuali berdasarkan dzon atau prasangka orang yang berijtihad, menulis mushaf, merumuskan madhab-madhab, menulis kitab nahwu dan juga ilmu hisab. Nah, itu termasuk salah satunya. Walidah Qusima Ibnu Abdissalam al-Hawadisa ila al-ahkamil khamsah faqala al-bid'atu fi'lu ma lam yu'ad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatan kata'allumin nahwi wa gharibil kitab wa sunnah mimma yutawaqqafu fahmu syari'ati alaihi wa muharramun kama dhahabil qadar wal jabariyah wal mujassimiyah wa mandubatan kaihdasir ribti wal madaris wa kulli ihsanin lam yu'ad fil asril awal wa makruhatan kazah zafatil masajid wa tazwiqil masahif wa mubahatan kal masafahati aqibas sholati subuh wal asr wa tawassul fil makil wal mashrabi wal malbasi wa ghairi dzalik. Oleh karena itu Imam Ibnu Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5 golongan, menjadi 5 kategori. Beliau menyampaikan bahwa bid'ah adalah melakukan perbuatan yang tidak dijumpai pada zaman Rasulullah SAW. Ada kalanya wajib seperti belajar ilmu nahwu, belajar ilmu Al-Quran, dan sunnah yang harus ditempuh dalam memahami agama. Kemudian yang kedua termasuk bid'ah adalah yang haram, contohnya seperti mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Mujassimah. Nah, ini mazhab-mazhab yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dibilang Qadiriyah, beda Qadiriyah sama Qadariyah beda. Kalau Qadariyah itu apa-apa semua kehendak Allah, takdir Allah, ya. Lawannya ini Jabariyah. Jabariyah ini apa-apa kita, Allah tidak ada campur tangan. Nah, ini yang berseliweran. Ya, banyak yang mazhab-mazhab seperti ini, aliran-aliran seperti ini banyak. Jadi kalau Qadariyah itu pokoknya saya begini, ya berarti kehendak Allah. Lah, enak benar itu mah. Saya maling, ya Allah yang pengen. Waduh, kurang ajar. Ya, saya melakukan ini, saya begitu. Ya Allah di Qadariyah nih, ya semua diserahin kepada Allah. Kalau Jabariyah tergantung kita
Saya ngangkat tangan, ya saya, nggak ada campur tangannya sama Allah. Kalau Ahlussunnah tengah-tengah, ya semua apa yang kita lakukan memang atas kehendak Allah, tapi kita semua diberi akal. Jika perkara itu baik, ya lakukan. Jika perkara tersebut buruk, ya jangan disandarkan kepada Allah, harus kita salahin kepada diri kita sendiri. Itu, ya. Itu Qadariyah. Makanya kalau lagi tawasul jangan salah nyebutnya, jangan Qadariyah. Kalau Qadariyah mazhab atau aliran yang menyimpang. Qadiriyah itu sesuai dengan nama pendiri tarekat tersebut, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususan Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri Qadiriyah namanya. Kalau Naqsyabandiyah pendirinya Syekh siapa? Naqsyabandi itu zikirnya Allah Allah. Kalau Qadiriyah la ilaha illallah. Ada zikir jahr, ada zikir khafi. Perpaduan antara zikir thariqah Qadiriyah ini harus jahr, la ilaha illallah, harus dengan suara. Kalau Naqsyabandiyah ini dengan zikir khafi, dengan zikir yang samar, itu di hati adanya. Jadi zikirnya kagak bunyi, Allah, Allah, Allah. Bahkan sampai keluar masuknya nafas itu kita berzikir juga. Luar biasa kalau udah kita ngebahas masalah ketorikohan. Karena apa? Pendiri-pendiri NU semuanya bertoriko. Harus punya cantelan, harus punya guru sanad yang jelas daripada toriko tersebut. Jadi kalau masuk toriko kudu nanya-nanya ya. Karena sekarang banyak, mohon maaf ya, toriko ujung-ujungnya jadi dukun. Banyak, iya banyak. Di Kali Besar pun ada. Masuk toriko tujuannya, waduh, gua pas habis masuk toriko jadi bisa melihat setan katanya. Saya bisa melihat orang, bisa nyembuhin orang, masya Allah kata saya. Emang tujuan masuk toriko apa bang? Bersihin hati kita masih pada kotor. Suka ngomongin orang, dengki sama orang, iri sama orang, bukan tujuannya mau jadi dukun. Lah kalau begitu mah ya belajar aja mendukun. Nah ini makanya banyak zaman sekarang ini orang ngaku-ngaku, wah ini saya guru toriko saya hebat, wah begini. Ya memang ya toriko itu memang Allah kasih keistimewaan bagi orang yang masuk mempelajari ilmu toriko. Nggak bohong ini mah. Ya banyak dari guru-guru kita ya ketika bertoriko itu memang godaan di dalam toriko. Bahasanya baru kita mengenal zikir, udah nyaman zikir. Tiba-tiba ada lagi teman saya yang bilang, gue zikir kayaknya ngambang. Ngangkat gitu badannya. Enak bener kata kita ya. Udah menjadi dukun aja laku loh. Satu ginian 100.000 kali 100 sudah bisa beli motor kata saya. Iya, karena apa? Digoda Pak. Karena kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir kan ya, beliau pernah didatangin sama awan hitam. Awan putih, awalnya mah awan putih. Kemudian awan itu bilang, ya Abdul Qadir, ya pada hari ini Abah Tuhan kalau Muharramat, ucapan setan begitu yang menyerupai awan putih tadi. Aku ini adalah Rabbmu, aku ini Tuhanmu Abdul Qadir. Pada hari ini aku bolehkan, aku halalkan yang haram buat kamu. Syekh Abdul Qadir langsung mandang ke atas, ikhsa ya la'in, ya pergi kau wahai yang dilaknat. Tuh tiba-tiba awan putih langsung berubah jadi hitam. Ya akhirnya setan bilang, tuh iblis itu yang goda Syekh Abdul Qadir, dari mana kamu tahu wahai Syekh saya ini setan? Dari ucapan kamu, ya Abah tulakal muharramat, ya pada hari ini aku halalkan bagimu yang telah aku haramkan. Sedangkan Tuhan saya tidak pernah berbuat seperti itu. Yang haram dia tetap haram, yang halal ya halal. Masa yang mudah dihalalkan jadi haram, yang haram jadi halal. Nah ini berarti bukan Tuhan saya. Akhirnya kata setan, benar engkau wahai Abdul Qadir, aku telah mencoba, aku telah menjajal, aku telah menggoda ahli-ahli toriko dan mereka banyak yang tergelincir. Dan banyak buktinya ya,
ya bahasanya baru semalam 2 malam betapa di gunung ono tiba-tiba didatengin wah baju putih, didatengin udang-udang kayak sunan apa ngakunya apa saya malaikat Jibril. Ini makanya keistimewaan Nabi kita Muhammad ini luar biasa. Salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad tidak bisa diserupai dengan setan. Setan tuh nggak bisa mendo-mendo apa namanya nyamar, pura-pura jadi dalam mimpi dia bilang atau mungkin dalam apa namanya hal semedi kita misalnya lagi bertapa atau lagi di keheningan tiba-tiba muncul saya Muhammad gitu, nggak bisa kalau setan. Artinya ketika orang yang ada di situ atau wujud yang ada di situ bilang saya Muhammad itu pasti Nabi kita benar, ya karena Nabi udah bilang siapapun yang melihat saya baik dalam berjaga ataupun tidur itu pasti saya kata Nabi, ya. Lianna syaitan la yatamasalu bi, karena setan nggak bisa menyerupai saya. Ya kita lihat di manaqib aja. Allah aja bisa di ini kan sama setan tadi sama iblis menggoda si Abdul Qadir. Ya. Malaikat Jibril sama bisa, tapi gila Nabi Muhammad begitu nguburin saya Muhammad kebakar langsung. Tuh. Termasuk salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dipalsukan, tidak bisa disamarkan sama yang namanya setan. Kalau malaikat bisa, Allah pun bisa. Ya tadi saya belum tadi ya, Abu Tuhanmu gini. Makanya baik-baik kalau udah masuk dunia thariqah, kalau ada sesuatu yang kayak gitu-gitu, kalau kata guru saya hati-hati. Itu baru tingkatan 1, belum tingkatan 2, waduh sampai berapa tingkat baru ente wusul pada Allah. Godaannya banyak. Habib Lutfi juga pernah bilang gitu. Cuma begitu kita masuk thariqah, bahasanya kita bisa ngobatin orang, kita bisa melihat ini, itu mah hiburan sebenarnya. Kalau kita tergoda di situ berhenti. Saya udah bisa begini ini, saya udah bisa begini ini. Itu kegodaan. Ya sebenarnya buat nggak nih dia masuk ke alam rohania ini, karena nanti ada alam setan ya, alam ini, alam malakut, alam jabal, banyak banget tuh. Kalau kita nggak bisa membedain mana alam siluman, mana alam setan, mana alam malaikat, bingung kita. Makanya kenapa kalau thariqah itu wajib punya guru, karena nanti di dalam kitab apa saya lupa itu nanti ketika dia meninggal, orang-orang thariqah itu nanti yang ditanya ma ibnu thariq, siapa guru thariqahmu? Ya kalau kita kan umumnya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man imamuka, itu 6 pertanyaan itu kan yang sering kita baca itu billahi rabbil alamin. Tapi kalau di dalam thariqah ketika dia sudah menyatakan baiat di hadapan gurunya, maka nanti pasti ditanya sama malaikat munkar nakir, siapa guru thariqahmu? Nah begitu kita mati, guru kita nanti hadir tuh. Guru saya Anu bin Anu, misalkan Syekh yang di Suryalaya, Abah Anom misalkan. Abah Anom nanti datengin, ditanya sama malaikat, benar ini murid kamu? Benar. Ya udah, kalau diakui sama Abah, masuk golongan ahli-ahli thariqah. Tapi kalau nggak diakui, ngaku-ngaku dia main bukan murid saya, yang nggak diakui, gitu. Tuh kalau Syekh Asrawi juga dalam ceramahnya pernah mengatakan itu, khususnya untuk orang-orang yang berbaiat atau sudah memasuki dunia thariqah, gitu. Nah kalau dia thariqahnya taklim wa ta'allum ngaji, ya pokoknya sampai tua, sampai meninggal ngaji, walaupun ada apa ngaji. Makanya insya Allah mulai doain saya, mudah-mudahan sampai akhir saya bisa taklim wa ta'allum, bisa belajar juga bisa ngajarin bocah-bocah. Kalau ini mah saya bukan ngajar, ini mah kita sharing ya, kita sharing aja kalau di sini. Kalau di rumah ya saya gurunya anak-anak alif-alifan, karena amalan yang paling baik ternyata yaitu tadi ya, yang pahalanya sangat luar biasa, ngebenerin anak-anak yang pada belum bisa sholat jadi bisa sholat, yang belum bisa baca alif batasa jadi bisa baca alif batasa. Itu amalan yang paling terbaik. Yang mudah-mudahan saya nanti kalau misalkan rezekinya udah banyak kan, udah bisa ini itu, enggak tergoda
Mentang-mentang udah punya mobil main lah, tutup aja majelis taklim, anak-anak suruh ngaji gue sendiri aja. Kan ada orang itu kadang-kadang, ya udah nggak butuh inian, udah anak-anak suruh ngaji. Karena apa? Guru saya termasuk Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo itu, meskipun orang itu jadi orang di masyarakat, tapi kok nggak ngajar, Mbah Yai sebetulnya kurang redo, gitu. Makanya kalau ada alumni Lirboyo, ini khusus buat alma mater Lirboyo, yang di rumah nggak ngajar, Mbak Yai yang nggak perlu punya santri banyak, nggak perlu, 1-2 yang penting istiqomah ngajar, gitu. Itu Mbak Yai kurang redo. Meskipun dia jadi pejabat, meskipun dia jadi anggota DPR, tapi kalau nggak ngajar, tetap Mbak Yai kurang redo. Makanya mudah-mudahan saya bisa diakui santrinya Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo, dan kita semua mudah-mudahan diakui santri Mbah Ki Hasyim Asy'ari, karena Mbah Ki Abdul Karim termasuk salah satu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang kita bangga, gitu. Makanya luar biasa ya. Mudah-mudahan ya kalau kita sharing-sharing, kalau kita belajar sama alumni-alumni yang memang jelas sanadnya, Pak, insya Allah nanti kita ikut sanadnya kepada beliau-beliau guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diakui, amin ya Allah. Terakhir, itu tadi yang ketahuan. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah yang sunnah, seperti membangun pesantren. Zaman dulu kan nggak ada, ya, madrasah dan segala hal yang baik yang tidak dijumpai pada awal Islam dulu, ya. Itu kan bangun-bangun pesantren, bangun ini itu kan ada setelah zaman kekhalifahan, ya, ke sini itu baru mulai ada. Kemudian bid'ah yang makruh, seperti menghias masjid secara berlebihan dan menyobek mushaf. Masjid sekarang tahu sendiri ya, waduh, ukirannya apanya cakep bener tapi kosong, nggak ada yang isi. Ini yang kita khawatirin, ya. Dan itu sudah menjadi bukti bahwasanya ucapan Nabi nanti di akhir zaman masjid megah tapi yang isi jarang, yang isi yang memakmurkan jarang. Ataupun kalau memang ada, itu hati-hatinya pengurus, ya, mereka semua kalau kumpul-kumpul tapi kalau dari rumah masing-masing pada musuh-musuhan. Dan itu terjadi di zaman sekarang banyak. Bukannya, ya mohon maaf, bukannya masjid kita doang, di masjid-masjidnya rata-rata begitu, ya. Jadi sama-sama pengurus kagak pada akur, paling saling gontok-gontokan, saling ini dan itu segala macam. Tapi kalau di masjid akur, gitu. Ntar udah di rumah, jadi ruhnya masjid udah nggak ada. Karena apa? Yang ngurusin masjid semuanya pada nggak ikhlas. Itu yang dikhawatirin oleh Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu bid'ah yang mubah yang boleh, seperti berjabat tangan, ya, habis sholat, yaitu khusus sholat subuh dan sholat asar. Kemudian melonggarkan tempat makan, tempat minum, pakaian dan lain-lain. Faiza arafta ma dzukira ta'alluma anna ma fihi innal bid'atun tatihad sam'a wa talaqu bil niyyah wa tahlil inda tabayyun bi anil mayyit ma'adamil mani anhu wa ziyaratil qubur wa nabi dzalik laisa bi bid'ah wa inna ma'udisa min akhdhi amwalin nas bil aswaqil layliyah wal la'bi bil qurati wa ghairi dzalik min syar'il bid'ah. Kata beliau, kata Mbah Hasyim Asy'ari, jika kamu sudah paham, ya, yang tadi dibahas di depan tentang keterangan sebelumnya, maka kamu akan tahu bahwa apa yang dikatakan bid'ah seperti pakai tasbih, ya, melafadzkan niat usolli fardol, kemudian tahlilan, ya, kemudian bersedekah untuk mayit dengan tidak adanya dalil yang melarangnya, kemudian ziarah kubur dan lain sebagainya, bukanlah termasuk bid'ah. Sedangkan hal baru seperti ngambil uang, ya, ngambil uang orang lain di pasar malam, contohnya kayak salaran gitu, bermain lemparan demi uang, apa tuh, kayak kan banyak tuh yang mainan gitu, ya, ada hadiahnya HP, ada ini, kita ngelemparin gitu kan. Dan ini adalah termasuk bid'ah yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang sudah mulai bermunculan bid'ah yang tadi saya sebutkan, sudah sangat banyak sekali. Makanya ntar di pertemuan selanjutnya, Pak, insya Allah kita mulai membahas tentang awal mula penyebaran bid'ah, ya. Jadi kayak zaman dulu di Mekah itu
mazhabnya murni Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita kadang-kadang melihat YouTube zaman dulu, itu zaman dulu raja dulu di Arab Saudi itu masih maulidan ternyata. Setiap datang bulan Rabiul Awal maulidan di makam Nabi itu. Sekarang udah nggak ada karena mazhabnya udah berubah. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal bid'ah dan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya paham Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Karena sekarang banyak ngaku Ahlussunnah tapi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita, termasuk ya kata Mbak Hashim. Makanya kenapa kiai-kiai kita menambahkan an-Nahdiyah di belakangnya, karena yaitu tadi mengantisipasi yang ngaku-ngaku Ahlussunnah tapi ternyata nggak sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Saya Ahlussunnah, nggak ada mereka dikatakan. Karena apa? Nah, kita bilang selain Ahlussunnah wal Jamaah pasti masuk neraka. Makanya mereka nggak berani. Wah, saya ini nggak berani. Mereka pasti mengaku saya Ahlussunnah. Makanya untuk membedakan ditambahkan menurut kita, guru-guru kita, tambahin an-Nahdiyah. Artinya yang Ahlussunnah wal Jamaah yang dari Nahdlatul Ulama atau dari NU. Selain itu nggak bisa, karena mereka nggak sesuai dengan ajaran guru-guru kita yang sanad ilmunya sampai kepada pengarang kitab dan sampai kepada mazhab 4 sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian malam ini bermanfaat buat kita ya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya sekian, bila mana ada kekurangan mohon maaf. Mari kita tutup dengan sholawat lam yahtalim qutba mutlaqan abada wa ma tasaba fi madas zamani ya rabbi fil sababal maqasidana wa firana Karami minhu dawabu falam taruk wa ma waqa'an lubabatum abadan fi jismihi hasani ya rabbi bil mustafa balil maqasidana birlana mamabaya wasi'an Karami bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabata wa la yura'atu bawlin minhu fi alani ya rabbi bil mustafa balil maqasidana rabbir lana mamabaya wasi'an Karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qadna asra wa la yara dhillahu fi syamsi dhufatani ya rabbi balil maqasidana waghfir lana ma mabaya wasi'an Karami dafa'u qabalata qawman idha jalasu inda wiladati sifyada bimutatani ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mabaya wasi'an Karami hadil khasaisu fala takun aminan min syarri nafsin wa suratin wa min mihani ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, bila mana ada kekurangan mohon maaf. Allahumma fi'il al-barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.